sudah dihandle dengan baik, sudah diadukan dengan ke polisi si debiturnya. Kita sudah kerjasama dengan PNM Modal Ventura. Ini kan begini ceritanya, Mbak Tupon ini. Mbak Tupon ini ditipu orang, ya kan, suruh tanda tangan. Dia nggak tahu tanda tangannya apa. Ternyata tanda tangannya ini kemudian pengalian hak. Dari pengalian hak kemudian dijaminkan ke PNM. Ya sudah, sekarang sudah kita blokir tanah sertifikat tersebut supaya nggak bisa dijual belikan untuk pengamanan dulu. Kemudian PNM sudah mengadukan yang bersangkutan ke kepolisian. Terkait kasus tersebut, Polda DIY telah menerima laporan dari korban pada tanggal 14 April 2025 di mana korban bersama ahli warisnya mendatangi Polda DIY untuk melaporkan peristiwa tersebut, dan setelah kami terima laporannya di SPKT, dan saat ini prosesnya masih bergulir di penyidik Ditreskrimum Polda DIY. Jadi salah satu bagian dari penyelidikan tersebut adalah tentunya kita akan memintai keterangan dari saksi, baik saksi pelapor maupun tentunya saksi-saksi lain yang mengetahui terkait peristiwa tersebut, dan ini masih berprogres tentunya. Kita akan mengupdate kembali. Halo, selamat malam pemirsa. Aksi mafia tanah kembali membuat resah. Kali ini Mbah Tupon, seorang kakek buta huruf yang menjadi sasaran empuk aksi licik para mafia. Tanpa bisa membaca dan hanya bermodalkan percaya, tanah Mbah Tupon berpindah kepemilikan lewat rayuan tanda tangan. Polisi mulai bertindak, ATR BPN blokir sertifikatnya. Tapi sampai kapan rakyat terus dibodohi oleh aksi keji mafia tanah ini? Dan apa jaminan dari pemerintah agar tidak kembali terjadi aksi serupa? Bersama saya Afia Adi Malik, inilah top issue pada malam hari ini, mafia tanah yang bikin rakyat susah. Dan pemirsa, sudah hadir di studio bersama saya anggota Ombudsman RI, Pak Dadan S. Suharmawijaya. Pak Dadan, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Top Issue. Dan juga kami menghadirkan pakar kebijakan publik, Mas Rian Nugroho. Mas Rian, selamat malam. Malam, sehat selalu. Sehat selalu, Mas Rian. Dan juga kami mengajak narasumber yang sudah bergabung dari luar studio dan lewat sambungan Zoom. Ada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional atau BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Doni Erwan Brilianto. Pak Doni, selamat malam. Malam Mbak Afiani. Ya, Pak Doni, terima kasih sudah hadir. Kami juga akan hadirkan Mbah Tupon didampingi oleh Heri Setiawan selaku anak dari Mbah Tupon. Mbah Tupon, Assalamualaikum Mas Heri, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, kami juga hadirkan kuasa hukum dari Mbah Tupon, Suki Ratnasari atau Mbak Kiki. Mbak Kiki, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi. Baik, saya akan bertanya lebih dahulu kepada Mas Heri dan Mbah Tupon. Saat ini kondisi Mbah Tupon, Mas Heri, bagaimana kondisi kesehatan dan juga kondisi psikologis Mbah Tupon dengan adanya kasus ini, Mas Heri? Alhamdulillah kondisi Bapak saya sekarang sudah membaik. Sebelumnya, seperti apa kondisi Mbah Tupon, Mas Heri? Kalau sebelumnya kondisinya ya dari pas ada kasus ini, Bapak saya ya sempat kaget dan shock lah. Nah sekarang ya sudah mulai membaik karena sudah ada banyak yang membantu Bapak saya menyelesaikan perkara. Mas Heri, boleh ditanyakan Mbah Tupon itu saat ini dan keluarga tinggal di mana, dan apa sebenarnya cerita versi dari Mbah Tupon sendiri, Mas Heri? Bisakah Mbah Tupon menjawab pertanyaan ini? Maaf, pendengarnya Pak, saya agak berkurang soalnya kalau menjawab. Baik, berarti Mas Heri bisa mewakilkan kurang lebih ya apa jawaban dari Mbah Tupon. Jadi sejauh ini
tahu dari mana bahwa ternyata Mbah Tupon, ayah dari Mas Heri ini menjadi korban penipuan atau kelicikan dari mafia tanah? Apa yang membuat akhirnya Anda merasa bahwa ini harus ada proses hukumnya? Ya, setahu saya semenjak dari pihak bank itu datang mengasih kabar soal atas tanah milik Bapak sudah berbalik nama atas nama Indah Fatmawati. Kenal dengan pemilik sertifikat, dengan pemilik baru ini? Apakah Mbah Tupon dan keluarga kenal? Keluarga itu. Halo Mas Heri. Halo Mas Heri, bisa mendengar saya? Baik, kami akan perbaiki sambungan telekomunikasi kami bersama dengan Mbah Tupon dan Mas Heri. Mbak Kiki, bisa mendengar saya? Iya. Ya, baik. Mungkin Mbak Kiki bisa mewakili jawaban dari Mbah Tupon dan keluarga. Sejauh ini seperti kan banyak sekali kronologinya ya, meskipun nanti kita bahas proses hukum yang terjadi. Tapi awal mulanya ini seperti apa sampai kemudian diduga bahwa Mbah Tupon ini dan keluarga menjadi korban dari mafia tanah, Mbak Kiki? Iya, memang ini berawal dari proses di tahun 2020. Mbah Tupon ini awalnya memiliki tanah seluas kurang lebih ada 2.100 meter persegi ya, yang ada bangunan permanen di atasnya. Lalu kemudian di tahun yang sama itu memang Mbah Tupon ini menjual sebagian tanahnya sekitar 298 meter persegi kepada saudara BR ini. Beliau ini kebetulan tokoh masyarakat yang ada di Bantul ya, jadi masih tetanggaan juga dengan Mbah Tupon. Kemudian di tahun 2021 ini juga terjadi ada pecah sertifikat ini untuk keperluan hibah ya. Mbah Tupon menghibahkan 90 meter persegi tanahnya untuk jalan, kampung, dan juga 50 meter persegi untuk gudang. Nah, di proses pecah sertifikat untuk dijual di 298 meter persegi dan untuk kampung di tahun 2021 ini lancar gitu ya. Sertifikat ini diberikan lalu kemudian kembali seperti itu. Nah, di tahun 2024 itu Mbah Tupon kan memang berniat untuk membagi atau memecah sertifikatnya untuk anak-anaknya juga. Pada saat itu saudara BR ini menawarkan untuk membantu Mbah Tupon memecah sertifikatnya. Nah, pada saat itu Mbah Tupon menyerahkan sertifikatnya kepada Pak BR ini. Lalu prosesnya selanjutnya adalah Pak BR ini ada utusannya Pak BR gitu ya, namanya Pak TR 1 ini ada TR-nya ada 2 ini namanya, ada yang sama gitu. Pak TR 1 ini untuk membantu ke Mbah Tupon dijemput, Mbah Tupon dan istrinya dijemput untuk tanda tangan. Nah, ketika dijemput ini kan Mbah Tupon sempat konfirmasi ya ke Pak BR ini untuk keperluan apa gitu. Dijawab pada saat itu, oh ini untuk keperluan pecah sertifikat yang mau dipakai untuk anak-anak seperti itu. Lalu kemudian kedua kalinya dijemput kembali oleh pada saat itu saudari F gitu ya. Dijemput lagi untuk tanda tangan ke sebuah kantor. Mbah Tupon ini kurang tahu ini kantor apa gitu, tapi di daerah Kerapiak. Pada saat itu dikatakan memang untuk tanda tangan pecah sertifikat yang 298 itu belum selesai seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir memang Mbah Tupon didatangi oleh beberapa orang, lalu kemudian diminta untuk menandatangani yang katanya ini untuk proses pecah sertifikat yang untuk anaknya seperti itu. Nah, dan di 3 proses itu memang Mbah Tupon tidak dibacakan dokumen apa yang ditandatangani gitu, karena Mbah Tupon juga buta huruf ya, jadi nggak kemudian dibacakan. Nah, yang terakhir itu tanda tangannya memang tidak di depan
notaris ataupun staf dari notaris gitu. Jadi memang pada saat itu ada fotonya, Mbak Tupon juga sempat ditanya pada saat di Polda, beliau bisa mengidentifikasi bahwa memang tidak ada notaris karena itu adalah orang-orang yang beliau beliau kenal dekat dengan Pak BR begitu. Nah, setelah itu baru di tahun 2025 ini baru tahu ketika kemudian ada pemberitahuan lelang dari PNM gitu, dan ternyata sertifikat Mbak Tupon ini sudah balik nama atas nama IF. Itu yang Mbak Tupon tidak tahu. Mbak Tupon tidak pernah merasa menjual, tidak pernah merasa mengalihkan haknya pada siapapun. Nah, tiba-tiba sudah terjadi balik nama itu, dan ini sudah kemudian pada saat itu masih dikonfirmasi ke Pak BR. Pak BR bilang tenang saja gitu, ini masih proses, masih di istilahnya ditenangkan seperti itu. Nah, ternyata terjadi lelang kedua. Nah, pada saat itulah kemudian keluarga Mbak Tupon wah ini udah nggak beres gitu ya, dan mereka memang ingin mencari keadilan di situ begitu. Iya. Baik, itu kurang lebih kronologis yang dijelaskan oleh Mbak Kiki selaku kuasa hukum dari Mbah Tupon. Mas Heri, sudah bisa mendengar suara saya dari studio? Mas Heri, iya. Ya. Ya, Mas Heri boleh nggak dibantu tanyakan ke Mbah Tupon? Nanti juga mungkin Mas Heri bisa menjelaskan jawaban Mbah Tupon seperti apa atas pertanyaan ini. Kami kan juga menghadirkan Kepala Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Doni. Apa yang Mbah Tupon ingin sampaikan ke Pak Doni? Apa yang pengen disampaikan? Yang pengen disampaikan. Saya ini sertifikatnya saged langsung teng tangan kula. Apa bisa disampaikan Mas Heri, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Tupon? Yang disampaikan Bapak saya pengen sertifikat atas nama Bapak saya kembali lagi. Baik. Pak Doni, apakah mungkin sertifikat Mbah Tupon itu bisa kembali, mengingat ada proses hukum yang saat ini berjalan dan sejauh ini pemberitaannya sertifikat Mbah Tupon ini diblokir karena ada sengketa ini. Silakan Pak Doni. Terima kasih Mbak Afi. Jadi memang ini ya, memang ada sengketa ya kaitannya dengan Mbah Tupon ini, dan pada saat ini kita melakukan yang namanya blokir internal sebenarnya Mbak. Jadi karena sengketa, kemudian teman-teman dari Kantah Bantul hari Senin minggu lalu itu sudah ke sana dan sudah melakukan penjajakan lah kaitannya dengan ke lapangannya, dan pada saat itu kita dari permintaan dari Kantah Bantul setelah melakukan dialog dengan Mbah Tupon, dan juga ada Pemda Kabupaten Bantul pada saat itu. Kami berdua ini dari Pemda maupun dari ATR BPN sama-sama menindaklanjutin. Jadi dari kami melaporkan dari Kantah untuk melakukan blokir internal, dan blokir internal ini kan prosesnya harus dari usulan dari Kantah, kemudian kami dari Kanwil akan merekomendasikan apakah memang perlu atau tidak untuk blokir internal. Dan untuk tanah Mbah Tupon ini kita lakukan blokir internal hari Selasa minggu lalu Mbak, untuk blokir internalnya. Sementara itu ininya Mbak. Jadi proses apa Pak mungkin bisa dijelaskan, karena tentu harapan dari Mbah Tupon dan keluarga adalah kejelasan apakah sertifikatnya bisa kembali ke tangan mereka atau tidak, dan tentu proses hukum jika ada pemain atau mafia yang bermain atas sertifikat Mbah Tupon. Apa yang perlu ditunggu dan kira-kira berapa lama prosesnya Pak Doni? Jadi Mbah Tupon sudah melaporkan memang kejadian ini ke kepolisian tanggal 14 April ya. Dan saat itu kami juga ada berita, terus kemudian kami dikabarin. Makanya hari Senin minggu lalu kami juga ke lapangan kaitannya dengan ini, dan kita juga sama-sama nih Mbak. Jadi begitu kita blokir, kita juga siapkan data-datanya, karena memang nanti pasti juga kita sebagai yang berwenang lah kaitannya dengan pertanahan ini akan diminta keterangan. Dan saat ini di kami juga ada dari kepolisian maupun ini ada Satgas Mafia Tanah sebenarnya Mbak. Jadi ini termasuk juga TU Satgas Mafia Tanah untuk di DIY, dan kita berharap sih dengan masuknya ini sebagai target operasi di Satgas Mafia Tanah juga lebih cepat ini selesainya.
Kami berharap seperti itu, Mbak. Dan kami saat ini menunggu dari pihak kepolisian, Mbak, karena memang sudah ada laporannya dan kita juga sama-sama mengikuti dari kemajuan dari pihak kepolisian. Tapi yang penting saat ini juga kita menjaga bahwa untuk lelangnya juga saat ini di pending dari PNM Modal Venture Capital. Jadi itu juga menjadi langkah-langkah kami juga memberitahukan ada sengketa di tanah ini dan saat ini dari PNM juga menunda untuk pelelangannya. Gitu, Mbak Afi. Dari data yang dimiliki oleh pihak Bapak, Pak Doni, apakah ada dugaan awal Mbah Tupon ini adalah korban dari mafia tanah atau seperti apa, Pak? Kalau dari data kami ya, Pak, jadi memang tadi sampaikan Mbak Kiki juga kaitannya bahwa memang di Mbah Tupon ini awalnya kan tanahnya sekitar 2.100 nih. Dan kemudian mau dijual dan ada juga yang ada ada dihibahkan, diwakafkan lah untuk RT maupun gudang RT dan jalan. Betul. Nah dari situ sebenarnya yang ini langkahnya benar nih, Mbak. Jadi dari awal kemudian dipecah dan semuanya masih atas nama Mbah Tupon dan ini sudah selesai. Tapi kan kemudian yang beli tanah ini kan menawarkan nih kalau masih kurang bayarnya dari yang pembelian pertama ini untuk diwariskan, jadi pemecahan lagi untuk yang 1.600 sisanya dari Mbah Tupon ini. Ya. Tapi yang proses kedua ini yang mungkin SOP-nya kurang pas lah menurut kami. Jadi kami juga melihat bahwa mungkin pada saat yang kedua ini kalau dari kami pengetahuan kami di lapangan kan SOP-nya itu kalau ada jual beli bahwa aktanya ataupun di notaris itu dibacakan sampai yang mau tanda tangan itu mengerti baik penjual maupun pembelinya, termasuk juga ada saksi-saksi. Nah ini mungkin juga ada beberapa prosedur yang kelihatannya dilewatin dan dilanggar lah kaitannya dengan ini. Kami juga menunggulah dengan pihak kepolisian, tapi secara umum sih mungkin seperti itu, Mbak. Kalau dari kaitan dengan tiba-tiba sertifikat Mbah Tupon itu berpindah ke nama yang lain. Baik. Saya akan kembali ke Mas Heri dan Mbah Tupon. Mas Heri, sebagai anak, bagaimana Anda menyikapi kenyataan bahwa ini Mbah Tupon kan sudah sepuh, buta huruf gitu, harus menghadapi persoalan hukum seperti ini. Selain harapan dari keluarga agar sertifikatnya balik, apalagi yang bisa Anda sampaikan? Mungkin juga Mbah Tupon mau menyampaikan kepada orang-orang yang sempat dirasa dekat, tapi ternyata malah membawa permasalahan ini ke keluarga Mbah Tupon. Sebagai anak menyikapinya, yang pertama saya menenangkan orang tua saya dan memberi dukungan emosional. Terus tentang ini kan prosesnya panjang gitu, Mas Heri. Iya. Mana, Mbak? Ini kan prosesnya akan panjang, sehingga dalam waktu dekat kita masih nunggu proses hukumnya. Tanggapan dari keluarga seperti apa? Tanggapan dari keluarga, proses hukumnya semoga bisa dipercepat. Adakah keinginan Mbah Tupon mungkin menyampaikan kepada pihak-pihak yang awalnya dikira dekat tapi ternyata malah menjerumuskan Mbah Tupon dalam permasalahan ini? Mungkin Mbah Tupon mau menyampaikan kepada pihak-pihak yang sempat mengajak Mbah Tupon dan istri untuk tanda tangan tanpa membacakan isi apa yang ditandatangani? Mbah Tupon mau menyampaikan sesuatu? Tentang itu, sampai tentang itu dikhianati, mengkhianati. Dikhianati, kalau percaya gimana? Mengkhianati. Saya niku bersih dinas ngoten lho. Mbah kawane tak jaluke sertifikate tak pedane nang anak-anakku. Wong anakmu ki rak papat telu to, Mbah. Nggih. Kok sing karo kowe dadi papat. Ning kula nyuwun tenggene Pak Aris mawon, Pak. Oh ya, ten Pak Diki. Ya. Mas Heri boleh dibantu diperjelas apa jawaban dari Mbah Tupon itu kira-kira? Ya, di Bapak ya sangat kecewa soalnya sudah
saling percaya kan Bapak sama Pak Bibit itu. Ternyata dia ya nanti kayak. Ya, baik. Mas Heri dan Mbak Tupon, terima kasih banyak. Kita harapkan nanti ada keadilan dalam proses hukum ini dan semoga harapan Mbak Tupon bisa tenang di masa tuanya dan bisa mendapatkan keadilan dan harapannya sertifikatnya kembali ke kepemilikannya kepada tangan Mbak Tupon. Terima kasih Mbak Tupon dan Mas Heri, sehat selalu. Selamat malam. Baik, pemirsa kami akan jeda. Mbak Kiki dan Pak Doni harap kita lanjut diskusi ini di segmen kedua. Kami harus jeda sejenak. Kami lanjutkan topik isu sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Ya baik pemirsa kami lanjutkan. Pak Doni, jadi di 2 hari belakangan ini muncul ternyata nama yang dilaporkan oleh pihak Mbak Tupon dan keluarga yang ternyata berurusan dengan kasus yang sama. Yaitu ada Pak Brian dengan kasus yang sama, sertifikat yang kemudian berpindah nama. Apakah sudah ada update terbarunya Pak Doni? Pelakunya juga sama, inisialnya sama. Apakah kemudian ini bisa dilihat sebagai sebuah sindikat, terutama di daerah Bantul? Ya. Kami juga ada laporan juga kaitannya dengan kasus yang kedua ya, Mas Brian ini ya. Dan pelakunya sama nih. Kami juga secara kan gini Mbak, kalau di BPN ini kan kita melihatnya secara material lah. Jadi misalnya ada kayak Mbak Tupon gini, terus kemudian kita lihat ada AJB-nya. Yang AJB itu dilakukan di PPAT, pejabat pembuat akta tanah, dan kemudian tanda tangannya dengan Mbak Tupon dengan istrinya. Kemudian sama ini juga di yang satunya lagi ini juga ada tanda tangannya juga. Nah ini mungkin kita juga agak susah karena secara material bukti-bukti bahwa akta jual beli itu sah dan dilakukan di hadapan PPAT, ada saksi-saksinya, kemudian dibawa ke kita, sudah dibayar pajaknya juga. Nah kemudian kan kita itu nggak bisa lah dari segi layanan masyarakat ini kemudian tidak mendaftarkan hal ini gitu, dan kita daftarkan. Nah ini ternyata begitu saat ini juga ada ada laporan-laporan bahwa ini memang pada saat mungkin pada saat akte jual belinya dilakukan itu tidak dibacakan dan tidak dipahami oleh Mbak Tupon karena memang Mbak Tupon juga mungkin ada kekurangan lah, ada disabilitas di beliau dan kemudian buta huruf. Jadi ini juga jadi celah juga itu, gitu Mbak Afi. Ya. Ini kasus yang sama, selain ada minimal ada 2 kasus yang sama gitu, Pak Doni. Apakah ternyata juga BPN menerima berita atau informasi permainan yang sama di kawasan Bantul dan sekitarnya? Kami juga sekarang memanggil untuk PPAT-nya, Mbak. Jadi kita juga ada Dewan Pengawas dan Pembina PPAT. Ini kita juga panggil, tapi tadi hari ini belum datang nih, Mbak, karena kita kan manggil juga ada jangka waktunya sebelum kita panggil supaya panggilannya itu juga diterima dengan layak. Dan kita juga nanti akan panggil yang kedua kaitannya dengan kasus-kasus seperti ini, karena kan biasanya juga kita juga punya Dewan Pembina itu yang di daerah maupun di wilayah ini, Mbak. Nanti kita juga akan kita periksa lah PPAT-nya, Mbak. Mungkin segitu, Mbak. Baik, harus diperiksa PPAT-nya. Mbak Kiki, Anda mau menambahkan ternyata kasus yang sama juga muncul dengan inisial yang sama yang dilaporkan oleh pihak Mbak Tupon. Ya, semenjak kasus ini bergulir, malah justru nggak hanya itu ya, kasusnya kami sudah menengarai ada 4 kasus serupa yang memang lokasinya dekat-dekat di wilayah Mbak Tupon. Bahkan tadi yang untuk jual beli di tahun 2020 di tanah 298 meter persegi itu pun ternyata pembelinya itu belum menerima sertifikat, padahal kalau menurut versi pembelinya sudah membayar lunas gitu kepada Pak BR ini, tapi sertifikat belum diterima seperti itu. Jadi kemudian ada kasus satu lagi, seorang ibu, kasusnya hampir sama, pembelinya itu adalah suami dari pembelinya yang dari Mbah Tupon itu yang suami dari saudara IF ini, IF ini gitu ternyata. MA. Jadi dan ya betul MA, dan kemudian
dari pelakunya juga yang di lapangan itu ada saudara TR1 juga terlibat di situ. Jadi memang ada irisan ya antara pelaku satu dan pelaku yang lain gitu. Lalu kemudian kalau kalau misalnya tadi dikatakan bahwa secara administrasinya sudah benar, nah tapi kan kita harus lihat juga unsur kebenaran materialnya ya, bahwa proses-proses itu dilakukan juga dengan ada unsur penipuannya gitu. Seperti Mbak Tupon ketika kemudian dia tidak mendapatkan jaminan dari BR gitu ya. Karena setiap proses itu Mbak Tupon selalu mengkonfirmasi ke Pak BR apakah ini apakah ini dia harus melakukan, lalu kemudian divalidasi bahwa sudah tenang Mbah gitu, saya kawal gitu, tenang aja, manut aja gitu, kalau kata orang, kalau istilah bahasa Indonesianya kamu nurut aja gitu ke saya gitu, jadi tenang aja, itu pasti aman gitu. Jadi selalu dipastikan seperti itu gitu. Bahkan Mbak Tupon sendiri sebenarnya ya kalau cerita ke kuasa hukum kami, kebetulan ada tim, ada 11 orang di kami. Beliau menyesali mengapa kok saya tanda tangan, mengapa kok saya mau dengan bujukan itu gitu. Padahal waktu itu dia sempat merasa ragu gitu kenapa dia menanyakan kepada Pak BR. Tapi kan dengan sungguh meyakinkan bahwa itu nggak masalah, ini untuk urusan yang kemarin, lalu kemudian urusan pecah sertifikat, ya itu dilakukan oleh Mbak Tupon. Kalau tidak ada hal-hal seperti itu, Mbak Tupon juga pasti nggak akan melakukan hal itu ya, tanda tangan itu gitu. Apalagi kalau nanti dibacakan apa isinya, kan begitu. Baik. Mbak Kiki, kuasa hukum sempat menyampaikan bahwa pekan depan, mungkin sekitar pekan ini akan ada nama tersangka yang muncul dari kasus ini. Sejauh mana Anda percaya bahwa proses hukum berjalan dan kemungkinan besar klien Anda yaitu Mbak Tupon dan keluarga bisa mendapatkan sertifikat mereka kembali? Ya, dukungan dari semua pihak ini cukup besar, terutama karena memang kasus ini sudah menjadi kasus publik ya Mbak gitu. Jadi Polda juga serius untuk mau menangani kasus ini. Di minggu ini dari hari Senin kemarin sampai hari Senin sampai hari Rabu ini akan dilakukan pemeriksaan terlapor, dan memang kalau kemudian bukti-bukti sudah dianggap cukup untuk bisa naik ke penyidikan, polisi akan menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Begitu kemarin disampaikan oleh Pak Tri ya, kebetulan beliau adalah Kasubdit yang memeriksa perkara ini pada saat olah TKP itu. Ada rencana dari kepolisian demikian gitu setelah mendapatkan keterangan dari para terlapor. Gitu. Baik, di sini ada anggota Ombudsman RI Pak Dadan. Pak Dadan, kalau mendengar tadi cerita dari Mbak Kiki, kemudian penjelasan dari Pak Doni gitu selaku BPN dari DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, apa yang bisa Anda sampaikan? Dan BPN tentu juga ya mereka mungkin caranya sudah benar legal secara administratif gitu, tapi ternyata di balik itu ada cara-cara penipuan yang dilakukan. Ya. Saya kira kalau untuk kasus Mbah Tupon ini dari konstruksi yang dijelaskan kuasa hukum tadi ya dan Pak Doni juga, saya melihat memang ini unsur pidananya sangat kental ya. Tinggal bagaimana Polda ya dan penegak hukum bisa membuktikan ini. Tapi yang jadi problem sebetulnya tindak lanjut ya. Nanti kalau memang sudah terbukti kasus pidananya, tentu setelah kasus pidana mungkin ada tersangka dan terpidananya, tapi ada nanti proses keperdataannya nih, siapa yang betul-betul memang berhak untuk memiliki, yang sah menjadi pemilik tanah yang sah tersebut. menjadi. Nah ini kan agak beda antara pidana dengan perdata. Nah ini memang nanti harus ditindaklanjuti dan harus dikawal dua-duanya gitu ya. Bisa saja dalam banyak kasus pidananya orang dihukum dan sebagainya, tapi masalah keperdataannya melayang begitu saja gitu. Ada juga yang seperti ini memang harus dikawal. Jadi mungkin KNW BPN berserta Kantah tentu ketika melakukan pemblokiran nanti ya harus sampai ujung keperdataannya juga selesai gitu, baru dibuka blokirnya setelah terbukti siapa yang memang sah ya secara hukum menjadi pemilik. Nah tapi di luar persoalan itu memang kasus yang semacam ini ya, mafia tanah itu banyak celahnya ya. Ini kebetulan kan jual beli perorangan gitu ya. Ada juga proses-proses lain yang memang mafia tanah itu banyak bermain di sana. Misalkan kasus pembebasan lahan gitu ya. Kemudian juga kasus proyek pemerintah juga ya, ketika pengadaan itu ada mafianya juga ada gitu ya. Banyak sekali. Kemudian juga
saya pernah nanganin kasus di Jawa Timur, itu program sertifikasi massal ya. Sertifikasi massal itu orang menyerahkan ke aparat gitu ya untuk mengurusi gitu ya. Kemudian juga entah berapa tahun gitu ya. Sama modusnya. Atau sudah ganti nama? Tidak selesai-selesai menurut pengakuan dari korban ya. Mereka tidak tahu udah selesai, padahal ternyata udah selesai gitu ya. Jadi sertifikasi massal itu belakangan juga sama ini, ada orang tiba-tiba dari bank nagih gitu ya ke ini Pak, ini kredit macet loh. Kapan saya pinjam uang ke bank gitu ya, pinjam uang ke bank segala macam. Oh ini agunannya ini sertifikat gitu loh. Dia kaget loh. Memang udah ada sertifikatnya, bukankah saya sedang membuat sertifikat dan memang belum jadi-jadi sertifikat massa itu sampai 18 orang gitu ya. Nah, jadi pola yang dialami oleh Mbak Tupon dan keluarga ini jadi pola yang cukup lumrah dilakukan oleh penipu tanah. Ya, ini antar orang per orang ya. Penipuan tanah ini ada yang massa dilakukan oleh perangkat yang mengurusi itu. Kita sempat mengusut gitu. Kita tanya ke kepala Kantah ya. Kantah ternyata oh betul Pak, ini sertifikat sudah jadi dan sudah diserahkan gitu. Waktu itu kita menginvestigasi kenapa ini bisa diserahkan ke bukan pemiliknya. Ternyata itu ada surat kuasa gitu. Yang surat kuasanya itu ketika mengurus itu terbuka gitu. Jadi menyerahkan semua urusan ke orang itu gitu ya. Termasuk akhirnya mengambil. Nah, kita sempat diskusi dengan teman-teman ATR BPN gitu ya. Akhirnya karena pengalaman itu ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Jadi harus yang menerima itu memang orang-orang yang betul diterima. Tapi saya juga punya catatan ini. Takutnya ini menjadi modus di beberapa tempat. Kantah ya itu melaporkan sertifikasi massa PTSL sudah tercapai sekian persen. Kami ada data di kantor perwakilan kami, itu datanya yang masuk ke kementerian udah selesai sertifikatnya. Tapi sertifikatnya belum dibagikan. Sampai berapa tahun. Nah ini bisa jadi celah juga nih orang berbuat jahat gitu loh. Makanya memang kami sedang bikin kajian di mana saja yang sudah selesai. Kemudian kami ingin koordinasi dengan Kementerian ATR BPN. Supaya memang betul-betul itu diserahkan ke pemiliknya segera kalau sudah jadi itu. Jangan hanya dilaporkan saja ke kementerian, oh ini udah selesai sertifikatnya sekian, tapi ternyata di masyarakat belum diterima diserahkan, gitu ya. belum diterima. Oke, baik. Pak Doni, kalau kemudian sekarang ini kan sepertinya anggaplah ada 2, bahkan tadi sempat disampaikan oleh Mbak Kiki ada kasus lain juga sekitar 4 kasus dengan modus yang sama di daerah pimpinan Bapak gitu. Apa yang perlu dilakukan dan harus melapornya kemana Pak? Nanti kita harus jeda, kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan. Tadi Pak Dadan sempat menyarankan bahwa jangan cuma urus pidananya aja, tapi urus juga perdatanya. Mbak Kiki mau menanggapi atau ada pertanyaan untuk Pak Dadan, perwakilan dari Ombudsman? Iya. Oke, baik. Saya ini mumpung ada Pak Dadan, saya mau bertanya gitu. Kalau kemudian ini prosesnya pidana lalu perdata itu kan cukup panjang ya Pak. Gimana kemungkinan ketika kasus ini bisa menjadi kasus pidana administratif gitu. Jadi ketika pidananya terbukti, karena ini masih kurang 5 tahun ya sejak balik namanya Mbak Tupon ke IF ini, apakah masih bisa itu diupayakan untuk pidana administratifnya itu karena masih dalam penguasaan BPN kalau kurang dari 5 tahun ya kalau nggak salah Pak Doni gitu. Baik, makasih Mbak. Bisa dijawab? Terima kasih Mbak Kiki. Bisa dijawab Pak Dadan? Iya, saya kira begini. Ini ada pelakunya ya, nanti bisa kelihatan pelakunya siapa gitu ya. Nah terkait dengan yang durasi 5 tahun, memang mungkin nanti Pak Doni juga bisa menyampaikan. Di bawah 5 tahun sebetulnya Kementerian ATR BPN masih bisa membatalkan itu gitu ya. Tapi di atas 5 tahun ada peraturan kepala BPN-nya yang memang harus putusan pengadilannya yang dijadikan rujukan. Tapi saya melihat begini gitu ya. Dalam kasus ini nanti bisa saja kalau memang terbukti ya ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh internal ATR BPN bisa melakukan koreksi gitu. Tapi dari konstruksi kasus yang disampaikan, saya melihat di sini unsur pidananya lebih banyak di orang per orang, di pelaku gitu ya. Jadi yang ini yang pidana murninya gitu ya. Yang tentu kalau pidana administratif ini kan menyasarnya ke penyelenggara negara nih gitu lah. Sementara penyelenggara negaranya di sini kan
unsur perbuatan pidananya belum kelihatan, bahkan Masih tidak menunggu, kelihatan ya. karena pendaftaran, kecuali nanti memang ada dengan oknum kerjasama dan sebagainya terbukti di sana. Tapi di sisi ATR BPN karena masih di bawah 5 tahun, memang per BPN-nya itu masih memungkinkan untuk di internal membatalkan. Tapi ini juga harus dilihat putusan pengadilan pidananya itu nanti gitu ya. Dari proses hukum ini berarti dari ya, proses masih hukum menunggu. ini seperti apa gitu. Nah, sementara kalau pidana administratif untuk si itu pelaku yang dari perorangan kan nggak ada gitu. Berarti kan itu tetap harus ada proses keperdataan. Nah, yang harus dikawal nanti adalah proses di peradilannya gitu. Karena problem mafia tanah ini kan bukan hanya problem di para pihak yang ini yang bertransaksi kemudian di pemerintah ATR BPN, bukan hanya di situ aja problemnya ya, oknum-oknumnya, tapi juga di pengadilan juga banyak oknum-oknum gitu yang memang harus ya dikawal betul bagaimana supaya proses peradilannya ya betul-betul mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Oke, baik. Saya ke Mas Rian sebelum Pak Doni jawab tadi pertanyaan Mbak Kiki soal mekanisme ke depannya di bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun. Mas Rian, jadi sebenarnya kalau Mas lihat sebagai pengamat kebijakan publik melihat ini sumber permasalahannya di mana? Karena kan sepertinya kasus mafia tanah ini nggak selesai-selesai dan muncul terus. Sayang sekali kalau kemudian menyasar orang tua seperti Batu Pon ini. Jadi gini, pertama kali mindsetnya bahwa mungkin yang paling penting ya, yang paling penting dan paling mahal di dunia itu tanah. Kenapa? Tuhan cuma bikin satu bumi, nggak pernah nambah. Yang kedua, kementerian yang paling berat kerjanya bukan keuangan, ATR BPN. Bayangkan ya, kita punya 2 juta kilometer persegi. Itu kalau dikalikan meter persegi, 2 triliun meter persegi itu. Itu sangat nggak mudah. Dikasih jenderal, Pak Ajanto, nggak selesai. Dikasih Mas yang putranya presiden, nggak selesai. Mas Nah, Aye. jadi untuk memimpin ATR BPN adalah seorang ahli hukum yang mumpuni. Bukan hukum korporasi, kalau Pak Sofyan itu hukum korporasi itu. Nggak bisa. Jadi ini kerjaan besar loh, ini menyangkut yang namanya bahwa negara itu melindungi tumpah darah, ya ini. Tapi saya sedih ketika Mas Rian sempat menyampaikan. Pertama dulu nih. Kedua, kita sekarang berbicara masalah hukum ya. Kedua hukum, lihat ya, kalau kita belajar hukum di Indonesia, paradigma hukum kita adalah paradigma hukum murni, namanya Hans Kelsen. Artinya itu hukum nggak mau dimasukin apa saja. Nggak ada empati, nggak ada politik, nggak ada. Yang ngelawan itu namanya Pak Sacipto yang dari Undip, kalah juga. Jadi kayak gini nggak bakal menang karena di dasarnya adalah bukti-bukti material akan bertahun-tahun. Jadi sebenarnya BPN ATR ini harus mengembangkan hukum yang berbeda dengan hukum yang dijadikan di kelas-kelas hukum itu. Nah kalau perspektifnya hukum seperti itu sampai kapanpun nggak bakal selesai, pasti kalah itu. Kena coba ya. Semua transaksi ada bukti materialnya. Di mana dibuktikan lagi? Nggak mungkin, ini susah sekali. Untuk kasus Batu Pon Anda lihat bahwa berat sekali. Panjang. Misalnya saya udah membeli ya. Ada transaksi bukti-bukti materai. Itu nggak bisa dikalahkan dengan mudah loh itu. Pengadilan memenangkan saya. Kenapa? Bukti material ada. Itu masalah ketidaktahuan kan. Di dalam hukum ketika Anda nggak tahu, Anda dianggap tahu gitu loh. Nah ini terjadi, karena kira hukumnya Hans Kelsen. Jadi problemnya sejak paradigma hukum yang diajarkan kepada praktisi hukum sudah salah. Ini adalah model hukum yang diajarkan di Amerika, di Harvard, yang di Amerika nggak mungkin dikasih. Jadi di situ nggak ada empati, nggak ada. Kita dengan cara kayak gini nggak masuk. Karena di pengadilan nggak ada kayak gini. Yang ada adalah hukum murni, bukti-bukti formal, and the others gone. Makanya kalau gini caranya adalah bagaimana yang namanya politik hukum masuk. Yang hari itu namanya Pak Mahfud MD itu. Jadi minta Pak Mahfud bisa jadi advisernya. Kalau nggak selesai. And this is a lot of problem loh. Ini baru Jawa. Di luar Jawa saya menemukan ribuan. Dan menyerah saja. Ini nggak mudah. Nah sekarang kita suka gampangkan itu loh. Nah untuk Pak Doni, saya kasih akses Pak Doni ya. Nanti kalau saya mau ke Jogja kita bicara lebih lanjut. Jadi Pak Doni gunakan namanya pendekatan audit forensik. Detail itu Pak, itu untuk audit di KPK itu baru ketemu. Tapi itu pun nanti yang namanya Bapak nanti bilang sama kepala BPN sekarang Pak apa namanya ini dari NU nih kan Pak Nusron kasih tahu bahwa BPN harus punya hukum yang berbeda
Kalau nggak bertele-tele dan orang akhirnya menjadi, ternyata cuman diberitakan, diproses, nggak bakal selesai. Ini adalah gunung es kita, di mana masalahnya ini kecil aja, yang bawain lo gede. Gede apa? Nomor satu, tanah itu nggak bisa diselesaikan dengan cara hukum yang ada. Perspektif hukum kayak gitu, perspektif hukumnya Hans Kelsen yang namanya hukum muri nggak bisa jalan. Jadi ada perubahan hukum di sini, yang lain boleh tapi sini. Dan ini berhubungan dengan namanya di Jawa ada istilah. Nanti tanya Pak Doni, meskipun namanya Doni pasti orang Jawa nih. Di Jawa ada istilah sak dumuk batuk, sak nyari bumi. Ini jidat kecil, tapi yo sentuh yo marah. Karena masalah kehidupan. Nah ini harus disentuh juga. Ini harus menjadi agenda presiden. Karena kalau bisa selesaikan ini, kalau mau saya secara kebijakan selesai gampang kok. Presiden mengeluarkan sebuah belate baru bahwa ini masalah tanah seperti ini. Dan ini betul-betul sebuah effort yang nggak mudah. Kenapa? Yang dibilang mafia tanah, it's real there. Dan namanya mafia itu kadang di balik kekuasaan, untouchable. Nah ini contoh masalah kemarin yang itu apakah selesai namanya pemagaran laut? Nggak selesai juga. Jadi yang namanya ini adalah gunung es. Nah ini saya kira mumpung kita punya Pak Prabowo sebagai TNI ya, dengan keberanian beliau, ayo kita perangi. Mafia selesai lah gitu kira-kira. Gitu, baik. Saya harus jeda, nanti saya minta tanggapan Pak Doni usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, Pak Doni, kita nantikan jawaban Anda. Kira-kira bisa nggak, tadi pertanyaan dari Mbak Kiki ke Pak Dadan, bisa nggak dilakukan pidana administratif untuk kasus Batu Pon ini? Seperti apa jawaban dan pandangan dari BPN, Pak Doni? Terima kasih, Mbak Afi. Setuju bahwa kita di BPN ini kan sudah jadi target operasi untuk mafia tanah ya. Dan tim kami ini sudah ada dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Jadi nanti harapannya itu bisa lebih cepat lah. Kalau biasanya kan dari kepolisian dulu, kemudian baru masuk kejaksaan. Ini enggak. Jadi dalam kelapangannya itu sudah ada tim dari kejaksaan maupun kepolisian. Jadi nanti P21-nya lah kalau istilahnya itu lebih cepat. Satu itu. Terus kemudian kedua, ya kita juga pesan-pesan tuh sama dari tim kami ini. Tim kami juga ada ikut di situ dan Pak Dadan juga kelihatannya kalau di pusat jadi satgas juga ini di mafia tanah nih Pak Dadan. Jadi kalau di kami ini kemarin juga pesan-pesan dengan tim kami bahwa kalau bisa di dalam tuntutannya itu juga mengembalikan sertifikat tanah itu ke dalam atas nama Batu Pon lagi gitu loh. Jadi kita juga eksekusinya lebih mudah kan kalau sudah ada putusan itu. Jadi kami ngejarnya segitu. Jadi saat ini kita akan berusaha supaya dari tuntutan maupun ini tuh kita juga langsung bahwa ada amar putusan yang kelihatannya langsung karena memang ini ada pidananya dan ini kembali ke tangan Batu Pon untuk sertifikat. Baik. Mungkin begitu untuk ini ya, Mbak Afi. Baik, Pak Dadan mau menanggapi termasuk juga tadi statement dari Mas Rian, sepertinya susah gitu melawan mafia ini. Ya, bagaimanapun sebetulnya kan ada ruang ya, ruang putusan gitu, yang ada di tangan hakim gitu ya. Hakim mewakili Tuhan kan dalam proses peradilan itu. Nah, disinilah letak esensi keadilannya ya. Kalau memang di dalamnya nanti misalkan di pidananya juga langsung sekaligus amar putusannya komplit gitu ya, dan menyatakan bahwa karena memang hasil dari produk pidana misalkan, maka otomatis dinyatakan juga bahwa ini hak miliknya kembali ke tangan Mbah Tupon gitu ya. Itu terobosan hukum seperti itu bisa saja gitu ya. Bisa saja muncul mungkin filosofi hukumnya tadi Pak Rian menyatakan seperti Pak Mahfud bilang mungkin bisa seperti saja. Itu. Tapi itu kan ada di kepala hakim ya sebagai pemutus gitu ya. Baik. Nah, meskipun nanti ada proses-proses ya, namanya peradilan kan memang tentu masing-masing pihak banding dan sebagainya. Tapi menurut saya sih problemnya, saya ingin mengingatkan kepada publik bahwa banyak modus ya mafia tanah, tidak sekedar proses jual beli gitu ya, tapi juga ada proses pengadaan proyek pemerintah gitu ya, atau proyek swasta juga yang kadang mengatasnamakan ini atas restu pemerintah dan sebagainya. Itu di situ ada celah-celah gitu ya untuk orang-orang yang punya niat jelek itu mempermainkan masyarakat yang tidak tahu. Ini yang harus dikawal gitu ya. Baik. Mas Rian terakhir gitu untuk kasus Batu Pon, kalau kemudian tadi Mas Rian menyampaikan banyak sekali yang bisa dilakukan, tapi kan mungkin jangka panjang. Tapi anggaplah kemudian ini jadi pelajaran ketika sorotan publik ke kasus Batu Pon ini, apa yang bisa dilakukan untuk mengupayakan keadilan dalam kasus ini? Ini nanti
leadernya aja ya. Pak Doni. Jadi Pak Doni buatlah ini sebagai satu kasus nasional khusus Jogja dan selesaikan dengan baik dan adil. Kenapa seperti itu? Sangat mungkin. Jogja itu punya raja, sangat dihormati. Gunakan itu. Kalau ini berhasil akan menjadi jurisprudensi nasional. Jadi sekarang kita sangat berharap pada Pak Doni sebagai pahlawan di era modern, Pak. Kita dukung Bapak ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Kiki, Pak Doni. Kita nantikan update terbaru dari perkembangan kasus ini. Semoga keadilan bisa berpihak kepada yang berhak. Dan Pak Dadan, terima kasih banyak. Mas Rian, terima kasih banyak untuk diskusi kita. Kita kawal bersama proses hukum ini. Dan juga pemirsa, mafia tanah beraksi dengan modus yang rapi, ternyata menyasar yang lemah. Celah hukum menjadi alat, tanda tangan berubah menjadi jerat. Jika negara terus anggap ini masalah sepele, jangan harap ada keadilan dan tanah berubah menjadi duka, bukan lagi tempat untuk tinggal warga. Saya Afian Malik undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.